Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Al-Fanhan, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, NPM 20510100189. Saya dari kelas C, program studi ekonomi syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi, yang mana ini adalah tugas UAS dari mata kuliah pengantar statistik ekonomi. Baik, yang pertama itu pengertian korelasi. Analisis korelasi merupakan pembahasan yang membahas tentang derajat keeratan hubungan antar peubah yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Korelasi merupakan metode statistik yang dapat kita gunakan bila memiliki minimalnya dua variabel. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, dan di sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli tentang korelasi. Yang pertama itu Crackton dan Cowden. Ketika sesuatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. Menurut A.M. Tuttle, korelasi adalah analisis kovarian antara dua atau lebih variabel. Menurut L.R. Conner, bila dua atau lebih variabel yang bergerak dan diikuti oleh variabel lain, maka hal ini bisa dikatakan terdapat hubungan korelasi. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antar dua variabel. Dengan metode ini kita bisa menentukan seberapa kuat hubungan antar variabel yang belum diketahui sebelumnya. Hubungan antar peubah X dan Y dapat bersifat satu positif. Artinya, jika X naik ataupun turun, maka Y bisa naik, bisa turun juga. Yang kedua, negatif. Jika X naik atau turun, maka Y bisa turun, bisa juga naik. Yang ketiga, bebas. Artinya, naik turunnya si Y nih tidak dipengaruhi oleh X. Dan di sini ada menurut Jonathan Sarwono, dalam bukunya ia berpendapat bahwa korelasi adalah teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan Measuresovas Association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Selanjutnya ada kegunaan korelasi. Kegunaan korelasi. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Terkadang bisa lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya, persen data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal. Selanjutnya ada karakteristik korelasi. Karakteristik korelasi. Korelasi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, kisaran korelasi. Kisaran range. Korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1 itu korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antar dua variabel. Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna, membentuk garis lurus positif.
Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Korelasi sama dengan minus 1. Artinya, kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna, membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun, dan berlaku sebaliknya juga. Selanjutnya, kisaran korelasi. Kisaran range. Kisaran korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Itu korelasi bisa jadi positif dan bisa juga jadi negatif. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Korelasi di mana R sama dengan 0. Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan plus 1, artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna, membentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Korelasi sama dengan minus 1. Korelasi sama dengan minus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna, membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun, dan sebaliknya. Selanjutnya, macam-macam koefisien korelasi. Koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik variasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi diketemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi diketemukan plus 1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linier sempurna dengan kemiringan positif. Sebaliknya, jika koefisien korelasi diketemukan minus 1, maka hubungan tersebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linier sempurna dengan kemiringan negatif. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis mengenai signifikan antara variabel yang dikorelasikan, karena kedua variabel mempunyai hubungan linier yang sempurna. Artinya, variabel X mempunyai hubungan sangat kuat dengan variabel Y. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Macam-macam koefisien korelasi. Pertama, ada koefisien korelasi persen. Koefisien korelasi momen produk, korelasi data berskala interval dan rasio. 2. Koefisien korelasi Superman, korelasi data berskala ordinal, rank. 3. Koefisien kontingensi, korelasi data yang disusun dalam baris atau kolom. Yang keempat, koefisien korelasi PHI, korelasi data berskala nominal. Jenis-jenis hubungan korelasi. Ada dua jenis korelasi. 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya, atau sebaliknya. Semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut turun. Bisa dikatakan juga korelasi ini merupakan hubungan yang searah.
Contohnya, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Contoh grafiknya bisa kita lihat. Grafik usia dan tinggi badan anak. Selanjutnya, yang kedua ada korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara kedua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Contohnya, semakin tinggi harga suatu produk, semakin rendahnya daya beli masyarakat. Bisa kita lihat grafiknya, hubungan antara harga produk dan jumlah produk terjual. Selanjutnya, deteksi hubungan korelasi dengan scatter plot. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah benar terdapat hubungan korelasi antara dua variabel adalah dengan menggunakan scatter plot. Dengan menggunakan scatter plot, kita bisa mendapatkan gambaran secara umum tentang kondisi dari dua variabel tersebut dan melihat apakah terdapat hubungan korelasi atau tidak. Scatter plot juga membantu mendeteksi apakah terdapat outlier, data yang terlalu ekstrim dari variabel tersebut. Di sini ada gambar contoh grafik nilai ujian masuk dan penjualan produk, bisa kita lihat. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa melihat secara garis besar terdapat hubungan korelasi antara nilai ujian masuk dengan penjualan produk dari 30 orang sales. Semakin besar nilai ujian, semakin tinggi pula nilai penjualan produk. Begitu juga sebaliknya. Interpretasi koefisien korelasi. Besaran nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Nih, di sini ada 00, 0,19, korelasi antar variabel sangat lemah. 20 sampai 0,39, korelasi antar variabel lemah. 40 sampai 0,59, korelasi antar variabel cukup kuat. 60 sampai 0,79, korelasi antar variabel kuat. 80 sampai 1,00, korelasi antar variabel sangat kuat. Bila koefisien korelasi bernilai -1, berarti korelasi memiliki hubungan linear sempurna negatif. Bisa kita lihat grafiknya. Sedangkan bila koefisien korelasi bernilai +1, artinya koefisien memiliki hubungan linear sempurna positif. Bisa kita lihat gambarnya, gambar grafiknya. Selanjutnya, uji hipotesis analisis korelasi. Uji hipotesis juga bisa dilakukan pada analisis korelasi. Uji ini digunakan untuk membuktikan apakah antara variabel memiliki hubungan korelasi yang signifikan atau tidak. Di sini ada hipotesis R sama dengan 0. Tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Hipotesis 1, R tidak sama dengan 0. Tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Layaknya uji hipotesis lain, bila nilai P value lebih kecil dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak
dan hipotesis 1 diterima. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, metode pengukuran korelasi. Secara umum, kita bisa mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan korelasi atau tidak dengan menggunakan scatter plot. Seperti contoh yang sudah tadi, terlebih lagi dengan menambahkan garis trend, kita bisa mengetahui apakah sebaran data terlalu jauh dengan garis tersebut atau berada di sekitar garis. 1. Coefficient korelasi persen. Coefficient korelasi persen merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Metode ini bisa digunakan dengan kondisi data berikut ini. 1. Data memiliki skala interval atau rasio. 2. Korelasi antara dua variabel haruslah linear, artinya distribusi data haruslah menunjukkan hubungan searah. 2. Coefficient korelasi Spearman. Coefficient korelasi Spearman merupakan metode pengukuran korelasi yang digunakan bila data yang digunakan bersifat ordinal atau ranking. Korelasi Spearman sendiri memiliki dua kondisi penggunaan. Pertama yaitu kondisi di mana data yang digunakan bersifat unik atau tidak ditemukan, yaitu data ganda. Kedua, kondisi di mana data yang digunakan terdapat data ganda atau double.